Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rosalinda dengan NIM 20230510021. Dalam video ini saya akan memaparkan analisis perilaku organisasi pada Kementerian Sosial Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan Kemensos sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi. Pada pendahuluan kita disajikan Kementerian Sosial merupakan institusi pemerintah yang bertugas menangani urusan kesejahteraan sosial. Dalam paparan ini, saya akan membahas bagaimana perilaku organisasi di Kemensos ditinjau dari aspek kepemimpinannya, budaya organisasi, komunikasi, struktur organisasinya, serta potensi konflik internal yang mungkin dapat terjadi pada Kemensos ini. Lalu, bagaimana kepemimpinan di Kemensos sendiri? Kepemimpinan di Kemensos merefleksikan kombinasi antara gaya birokratis ala Max Weber dengan gaya transformasional dari Best and Avolio. Menteri Sosial harus mampu menetapkan arah kebijakan, mengelola SDM ASN, serta mendorong perubahan pelayanan sosial yang lebih adaptif dan responsif. Kepemimpinan yang kuat juga dituntut untuk membangun empati terhadap kelompok rentan yang menjadi sasaran utama kebijakan sosial ini. Lalu bagaimana budaya organisasi pada Kemensos sendiri? Dalam perspektif Edgar Schein, budaya organisasi di Kemensos ini dapat dikenali dari artefaknya. Apa sih artefaknya itu? Yaitu seragam ASN-nya dan sistem kerja yang kaku, nilai-nilai integritas dan empati, serta asumsi dasar bahwa pelayanan sosial adalah panggilan moral. Secara umum, budaya Kemensos ini bersifat hierarkis, formal, dan loyal, yang mendukung stabilitas namun dapat menjadi tantangan saat menghadapi tuntutan inovasi. Lalu bagaimana komunikasi pada organisasi ini? Komunikasi di Kemensos berlangsung dalam bentuk vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan melalui instruksi resmi, serta komunikasi horizontal antar direktorat. Namun dalam praktiknya, tantangan masih muncul seperti keterlambatan umpan balik, miskomunikasi antar unit, dan minimnya komunikasi informal yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mempercepat koordinasi sendiri. Lalu pada struktur organisasi di Kemensos ini bersifat mekanis dan hierarkis, terdiri dari menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, 4 direktorat jenderal, inspektorat, hingga badan pendidikan sosial. Struktur ini menunjukkan pembagian kerja yang ketat dan jelas, dengan rantai komando yang panjang, ciri khas organisasi publik yang birokratis. Lalu, untuk tugas pokok dan fungsi pada Kemensos sendiri, masing-masing unit struktural di Kemensos, ada menteri dan wakil menteri bertugas untuk menentukan arah kebijakan, lalu sekretaris jenderal menjalankan fungsi koordinatif, lalu 4 direktorat jenderal menjalankan fungsi layanan langsung seperti pemberdayaan masyarakat, bansos, rehabilitas sosial, dan pengentasan kemiskinan. Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan BP3S berfungsi pada riset dan pelatihan untuk ASN sosial. Baik, untuk potensi konflik yang ada pada Kemensos sendiri, seperti organisasi besar lainnya, konflik di Kemensos dapat muncul. Konflik antar direktorat bisa timbul karena tumpang tindihnya program. Konflik vertikal muncul karena perbedaan kapasitas pusat dan daerah. ASN juga bisa mengalami konflik peran terutama saat tuntutan moral bertentangan dengan aturan birokratis. Konflik juga bisa terjadi akibat resistensi terhadap digitalisasi dan perubahan. Lalu, untuk kesimpulan dari apa yang saya teliti ini atau saya analisis ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi Kemensos sangat dipengaruhi oleh struktur birokratis, budaya hierarkis, serta pola komunikasi yang formal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan kepemimpinan transformasional dan komunikasi yang lebih terbuka agar pelayanan sosial semakin adaptif dan tepat sasaran. Baik, untuk slide selanjutnya saya sajikan referensi atau sebagai dasar analisis saya menggunakan referensi dari Robin, Schein, Best and Avolio, serta Quinn and Cameron yang relevan dalam memahami dinamika perilaku organisasi sendiri dalam sektor publik tentunya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.